Untuk menyelesaikan soal dalam menentukan mana senyawa yang termasuk reduksi dan mana persamaan reaksi reduksi dan oksidasi, kita perlu mengetahui bagaimana cara memilah mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ada 4 cara ya. Yang pertama dengan melihat bagaimana suatu persamaan reaksi melepas dan mengikat oksigen ya. Kita lihat pada cara yang pertama yaitu berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Ya. Contohnya ini 2PbO ditambah 2Pb plus O2. Ya. Nah, kalau dia melepaskan oksigen berada di kanan namanya reduksi. Kalau dia mengikat oksigen berada di kiri oksigennya, maka ini disebut dengan oksidasi ya. Nah, bagaimana kalau di soal nanti tidak ditampilkan mengikat atau melepas oksigen atau O-nya ini dicoret ya. Nah, kita tinggal lihat saja bagian sebelah kiri. Bagian ruas kiri ini jika terdapat lebih banyak oksigen, maka ini disebut reduksi. Jika di sebelah kiri ini terdapat lebih sedikit oksigen daripada sebelah kanan, kalau ini nggak ada ya, maka ini disebut dengan oksidasi. Ya, seperti itu. Kemudian dengan cara yang kedua berdasarkan pengikatan dan pelepasan hidrogen. Caranya sama ya. Nah, kalau di sebelah kiri ini hidrogennya lebih sedikit daripada sebelah kanan, di kiri ini kan 4 ya, di kanan ini ada 6. Nah, kalau yang kiri ini lebih sedikit, ini disebut dengan reduksi. Nah, kalau di sebelah kiri ini lebih banyak, ini di kiri ini ada 3, 6, 8. Sementara di sebelah kanan itu ada 6, maka kalau di kirinya lebih banyak, ini disebut dengan oksidasi. Ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Nah, kalau di sebelah kiri ini muatannya ada positif, maka harus diseimbangkan dengan menangkap 2 elektron. Ya, karena elektron itu kan negatif, jadi ditangkap 2 elektron. Kalau dia nangkap 2 elektron, ini disebut reduksi. Ya. Nah, kalau seperti contoh yang di bawah, dia positifnya ada di sebelah kanan, maka diseimbangkan dengan melepas elektron di sebelah kanan ini. Elektronnya diletakkan di sebelah kanan, maka dia namanya melepas elektron. Kalau dia melepas elektron, maka namanya oksidasi. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat persamaan reaksi ini. Di sini ada Na, di sebelah kanan juga Na. Ingat, untuk menentukan peningkatan perubahan bilangan oksidasi, kita perlu tahu bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, kalau unsur seperti ini, unsur bebas, dia bilangan oksidasinya 0. Ya. Kalau H+, dia bilangan oksidasinya selalu plus 1 ya. Kemudian untuk Na, dia biloxnya plus 1. Karena OH ini min 1. Jadi disimbangkan dengan plus 1. Nah, H2 ini adalah unsur bebas. Dia 0. Maka, kita lihat. Kita tarik garis dari Na sebelah kiri ke Na sebelah kanan. Nah, dari 0 ke plus 1 ini mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Kalau mengalami peningkatan bilangan oksidasi, dia disebut oksidasi. Nah, kemudian kita tarik H dari kiri ke H yang di kanan. H kiri ini plus 1, H kanan ini 0. Berarti kalau kita lihat dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kalau mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka dia disebut dengan reduksi. Itu ya. Nah, ini dipraktekkan dalam soal yang nomor 10 kemarin. Ya. Baik.